Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik ya. Soal ini muncul di berbagai media sosial begitu. Apakah benar ini adalah pernyataan dari seorang Ibu Megawati? Apakah ini editan atau bagaimana begitu kan? Ya, ini nampaknya bukan bocor alus lagi begitu. Ini sudah bocor kasar begitu kan? Ya. Ya kalau ini benar pernyataan dari Ibu Megawati ya soal masalah ijazah Jokowi ya sudah terbongkar sudah begitu. Makanya yang saya katakan tadi bahwa Jokowi ini kan dipecat oleh PDIP begitu kan ya, dan sekarang PDIP tidak tahu menahu soal bagaimana soal ijazah itu. Karena apa? Karena PDIP hanya menerima sebuah kader ya, tidak mengurusi soal ijazahnya ya. Makanya ini muncul di berbagai media sosial dan bahkan ya banyak sekali yang menonton. Benar nggak pernyataan ini adalah pernyataan dari Ibu Megawati? Coba kita tonton ya. Nampaknya saya penasaran juga. Terbukti sekarang begitu kan ya, kalau ini memang benar ucapan dari Ibu Megawati seperti ini. Masalah gonjang-ganjing ijazahnya Pak Jokowi ini selalu dikait-kaitkan dengan PDI Perjuangan. Ya, memang dulu Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan. Dan ingat bahwa orang syarat masuk jadi kader partai itu, kami PDI Perjuangan tidak pernah memberikan syarat dengan membawa ijazah, cukup dengan KTP. Partai nanti akan mengeluarkan kartu tanda anggota partai. Seandainya masalah pencalonan Pak Jokowi dari wali kota Solo sampai presiden, itu bukan kesalahan PDI Perjuangan sebagai partai pengusung. Yang salah itu KPU. Kena apa? Apabila ijazah Pak Jokowi itu palsu, KPU sejak awal tak dimasalahkan. KPU harusnya memverifikasi dulu, benar tidak, bahwa ijazah itu benar. PDI Perjuangan kan cuma mengusung, berjuang memenangkan Pak Jokowi, tidak berurusan dengan administrasi pendaftaran. Itu urusan KPU. Aneh kalau ada yang menghubungkan dengan gonjang-ganjing ijazah Pak Jokowi, itu karena PDI. Lagian kalau memang ijazah itu benar, kan cukup ditunjukkan aja, seperti Bapak Asrul Sani yang juga kemarin dilaporkan bahwa ijazahnya palsu. Kan enak, tidak harus geger orang se-Indonesia. Nah inilah ya yang kemudian rame di berbagai media sosial begitu. Benar nggak ucapan ini adalah dibuat oleh AI? Apakah ini benar apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati atau tidak? Nah, terlepas dengan benar atau tidak soal redaksi ini, tapi persoalan ijazah Jokowi hari ini lagi digugat. Persoalan ijazah Jokowi ini lagi digugat ya, sampai sekarang belum ditunjukkan ijazahnya. PDIP begitu nampaknya mau ditikung hari ini. Karena apa? Karena Jokowi sudah mau keliling Indonesia ini. Ya, membawa nama PSI. Tapi sampai hari ini PSI anjlok begitu. Dan ini saya kira menjadi ancaman kepada PDIP juga begitu. Nah, persoalannya adalah sekarang ini tunjukkan dong ijazah Jokowi, selesai. Makanya kabarnya Bu Mega ini akan bicara soal ijazah ya seorang Jokowi begitu kan ya. Dalam narasi-narasi tersebut disebutkan ya PDIP itu tidak ngurusi soal ijazah, cukup menunjukkan KTP sudah sah menjadi kader, lalu kemudian keluarlah KTA-nya, kartu tanda anggotanya sebagai kader ya, sebagai kader PDIP. Tidak ngurusi masalah soal ijazah ya, soal administrasi yang dilakukan oleh KPU, kan itu logikanya. Nah, walaupun ini saya masih menduga bahwa ini adalah buatan dari AI, tapi pernyataan ini ya benar begitu kan ya, tidak perlu lagi diklarifikasi begitu bahwa apa yang kemudian kita lihat di mana-mana partai-partai itu tidak ngurusi soal ijazah, yang diurusi adalah KTP begitu kan ya, untuk mengeluarkan KTA-nya. Benar di situ. Nah, persoalan sekarang mana ijazah Jokowi ditunjukkan kepada publik? Gak ada begitu kan ya.
Coba tunjukkan kepada publik biar masyarakat tahu. Dan ini sebagai media Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya biar orang tahu. Kalau orang tahu dan percaya bahwa ada ijazahnya, Jokowi itu harkat dan martabatnya begitu kan semakin dipercaya. Hitung-hitungannya adalah seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka bisa saja menjadi presiden tanpa ada gangguan gonjang-ganjing masalah dugaan ijazah palsu. Kan itu logikanya. Jadi kalau Jokowi tidak kunjung menunjukkan, sampai kapanpun ini akan menjadi spekulasi. Sehingga temuan buku dari Dr. Tifa, temuan buku dari Dr. Bonatua begitu kan ya, dari Dr. Taufik begitu, dari Rismon, dari Roy Suryo pada waktu itu begitu, sudah jadi buku. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung sampai kapanpun ini akan menjadi pengetahuan ya. Ada seorang perintahan presiden diduga tidak punya ijazah, apa kata dunia, apa kata anak-anak cucu-cucunya kita nanti begitu kan. Sejarah itu akan membuktikan itu. Kalau Jokowi tidak kunjung menunjukkan. Kenapa? Karena status hukum dari ijazah hari ini belum ada. Di pengadilan masih belum diputuskan apakah ijazah asli atau palsu. Kan itu. Tapi ramai di berbagai media sosial itu ramai sekali begitu kan ya. Wah, ini kenapa ini begitu kan? Kok tiba-tiba Ibu Megawati mengatakan seperti itu begitu kan ya. Nah, coba kita baca tuh kan. Akhirnya lepas tangan, mengapa tidak sama-sama menggugatnya? Bukankah itu kewajiban moral? Nah, saya kira tidak perlu begitu kan, karena PDIP kan pernah dikhianati begitu. Ada yang mengatakan begini, cuma bekerja buat partai, bisa diusung sebagai wali kota Solo, pasti ada agenda tersembunyi. Yang pura-pura tidak tahu jika tidak mengetahui itu sebagai kesalahan, legowo minta maaf kepada rakyat Indonesia, berarti ini gimana? Jokowi dan Prabowo. Begitu kan ya. Jadi saya kira komentar-komentar netizen ada pro dan kontra begitu. Ini gampangnya lepas tangan, padahal akibat PDIP Perjuangan berkuasa secara ini ya selama 10 tahun ditambah lagi anaknya saat ini ya. PDIP harus punya tanggung jawab, kata komentar-komentar netizen. Banyak sekali komentar-komentarnya. Ada yang mengatakan, oh ini AI kan, ya bukan suara, ya dari bibirnya nggak sesuai, kata komentar dari netizen. Ya sekarang kan banyak editan begitu kan. Tapi terlepas ini semua begitu, terlepas ini semua mau editan atau tidak, ya soal dugaan ijazah palsu ini, ya PDIP tidak pernah ngurusi soal itu begitu kan. Artinya pencalonan itu kan siapapun ya berhak mencalonkan begitu kan. Oh soal administrasi itu kan ada timnya dari mereka. Jadi ini sudah melebihi dari bocor halus begitu. Aduh. Apalagi ijazah Jokowi sampai hari ini ya tidak kunjung ditunjukkan. Mau bagaimana lagi begitu kan. Makanya UGM sekarang ini sudah angkat tangan. Aduh, ngeri bos, ngeri ya, nggak tahu lagi. Jadi saya kira persoalan bangsa dan negara kita ini kan benar-benar semuanya begitu kan, semuanya harus benar-benar ya asli begitu secara administrasi. Ya nggak tahu lagi, banyak dugaan ijazah palsu, banyak yang kemudian ditangkap juga. Wallahu alam begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya banyak ditangkap, maka kemudian ya ada permasalahan apa ya? Kalau bisa begitu kan ya KPU nanti ada scanning begitu kan ya untuk bagaimana mendeteksi ya ijazah palsu. Nah itu penting begitu kan. Anggarannya triliunan kok begitu kan. Tapi orang-orang banyak yang kemudian yang mengkritik ya partai PDIP. Loh kok sekarang cuci tangan? Loh kok sekarang kemana 10 tahun? Banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi untuk saat ini bagi kami ya tidak ada kaitannya PDIP itu menelusuri soal ijazah itu. Walaupun dokumen-dokumen itu banyak yang kemudian muncul di berbagai media sosial begitu kan ya. Saya kira ini perlu begitu kan. Ini perlu begitu. Makanya banyak PDIP yang mengatakan tunjukkan aja ijazahnya dulu. Seperti yang dilakukan oleh Pak Jarod pada waktu itu begitu. Oh, keren ya. Coba kita tonton dulu seperti ini ya.
kunjungan Pak Jokowi ke beberapa daerah setelah kesehatannya pulih. 3 daerah pertama yang akan jadi target itu Sumbar, Lampung, dan NTT. Dan melihat beberapa daerah itu mungkin ada yang jadi basis PDIP juga pas di pemilu 2024 kemarin kan. Melihatnya seperti apa? Apa ini bagian dari upaya untuk memulai lebih dini gerakan politik di daerah itu? Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Ya, partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Nah, tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazah. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama lah. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Jadi itu aja misalkan gitu ya. Barangkali untuk menetralisir itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya ya untuk mengakhiri polemik yang terjadi misalnya begitu ya. Nah, itulah yang disampaikan oleh Pak Jarod begitu. Aduh, semuanya sudah mengatakan ya, tunjukkan dong ijazah Jokowi, ya kan? Ya biar clear ijazah ini seperti apa begitu kan, ya. Dan kalau toh pada akhirnya tidak ditunjukkan, ini kan rugi bagi seorang Jokowi sendiri begitu. Makanya banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial yang kemudian mengatakan, wih ngeri ya kalau tidak ditunjukkan ya. Tanggung jawab Jokowi ya sekarang ini ya mungkin tidak terasa ya. Coba di kemudian hari cucu dari seorang Jokowi, cucu sampainya kalau mencalonkan diri pasti dibaca itu begitu. Masa dari kakeknya ya ada track record soal dugaan ijazah palsu tidak ditunjukkan, kan orang semakin hari semakin cerdas begitu kan. Inilah kelemahan dari seorang Jokowi kalau tidak menunjukkan ijazah itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.